Kuasa hukum korban penipuan berkedok robot trading FIN 888 Octavianus Setiawan dan TB Ade Rosidin mengungkapkan kecewaannya kepada penyidik yang menangani kasusnya. Pasalnya, hingga saat ini penyidik belum menetapkan terduga pelaku utama yaitu Wakil Direktur PT Jababeka Terbuka Cahyadi Raharja sebagai tersangka. Bahkan hal itu diduga karena Cahyadi Raharja merupakan pengusaha properti besar yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang nilai mencapai 1 triliun rupiah. Terus terang kami heran, mengapa penyidik seakan melindungi Cahyadi Raharja dan terkesan ingin menimpalkan semua kesalahan kepada aktor-aktor peran pembantu, ujar TB Ade Rosidin melalui keterangan tertulis. Baru-baru penyidik kembali menetapkan 2 orang tersangka baru yakni Sam Goh seorang WNA Singapura dan Sumarno alias Marno alias MC. Sebelumnya 2 afiliator FIN 888 sudah dijadikan tersangka, sambung dia. Sam Goh sendiri kata Rosidin, adalah pemilik dari Samtrade FX yang merupakan sponsor klub sepak bola Liga Inggris dan La Liga. Sementara, lanjut dia, Marno selaku orang yang diserahkan uang sejumlah 61,2 juta US dollar, sekitar 1 triliun rupiah oleh Cahyadi Raharja berdasarkan keterangan dokumen afidavit yang telah diapostilekan oleh Kemenkumham RI. Beberapa waktu lalu, untuk kesekian kalinya kami bersama para korban kembali menyambangi Subdit 5, Tipideksus Bareskrim Mabes Polri untuk menanyakan perkembangan perkara terkait investasi bodong FIN 888 yang merugikan 800 korban dengan total kerugian lebih dari 170 miliar rupiah. Namun penyidik masih tertutup terkait kejelasan status Cahyadi Raharja, jelas Rosidin. Menurut Rosidin, dengan ditetapkannya 2 orang tersebut, itu artinya dokumen afidavit menjadi kunci acuan, karena Sam Goh dan Marno ditetapkan sebagai tersangka baru oleh penyidik Bareskrim tanpa adanya berita acara pemeriksaan BAP kepada yang bersangkutan. Bahkan bukti-bukti yang ada sebenarnya aliran uang korban disetorkan kepada rekening perorangan dan 6 perseroan terbatas yang ada di Indonesia. Ini membuktikan afidavit yang kami sertakan sebagai bukti yang disita penyidik dapat menjadi acuannya, terang dia. Jika dalam afidavit, lanjutnya, ada 3 nama disebut Sam Goh, Cahyadi Raharja, dan Marno, yang berkaitan dengan uang sejumlah 61,2 juta dolar, dan 2 diantaranya sudah ditetapkan menjadi tersangka. Kenapa yang 1 nama lagi Cahyadi Raharja tidak ditetapkan? Padahal, nama Marno hanya disebutkan saja oleh Cahyadi Raharja di dalam bukti komunikasi dengan Sam Goh yang ada di dalam afidavit 3, sambung Rosidin. Sementara itu, Octavianus Setiawan mengatakan, keterlibatan Sam Goh, Cahyadi Raharja, dan Marno sudah setahun lalu mereka sampaikan ke penyidik dan pimpinannya. Namun dia heran, mengapa baru sekarang penyidik mendengarkan dan mempelajari bukti-bukti yang serahkan dan dijalankan. Sekarang suka tidak suka aset-aset disampaikan penyidik mengenai aliran uang kerugian korban sejumlah 61,2 juta US dollar sudah lenyap semuanya. Ini menjadi aib penanganan kasus di Bareskrim Mabes Polri, di mana kasus FIN 888 menjadi satu-satunya kejahatan investasi bodong yang nihil aset sitaannya, kata Octavianus. Terkiat kecurigaannya kepada para penyidik, Octavianus mengatakan, pihaknya sudah melapor berbagai instansi terkait. Salah satunya Karo Wasidik Bareskrim Mabes Polri Brigjen Pol Iwan Kurniawan terkait gelar perkara khusus adanya penyidik nakal yang menangani kasus FIN 888. Kuasa hukum dan para korban telah pula audisensi dan diterima oleh Jampidum Kejaksaan RI langsung beserta tim dan komitmennya. Juga Kejaksa Agung Muda Pengawasan, Dirkamnektibun TPUL Kejaksaan Agung, serta seluruh tim jaksa penuntut umum perkara FIN 888 berkomitmen bersama para korban FIN 888 kasus ini sampai tuntas.